Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Miftahur Rosyad. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan tugas yang ketiga, yaitu yang pertama adalah membuat transaksi data, yang kedua membuat replikasi data. Untuk itu, saya sudah membuka phpMyAdmin. Ya, di sini saya sudah mempunyai tabel rumah sakit. Tabel rumah sakit ini saya buat pada tugas yang kedua ya. Nah, untuk membuat transaksi data, tipe tabelnya itu harus InnoDB yang pertama, tabel InnoDB. Lalu kita akan membuat prosedur di mana kita pergi ke routines. Nah, yang pertama kita akan menggunakan perintah commit, di mana commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi nanti sebagai contoh saya akan membuat dua kondisi, yang pertama menggunakan commit dan yang tidak menggunakan commit. Jadi yang pertama saya tidak akan menggunakan commit. Kondisi yang pertama transaksi 1, misalkan di sini transaksi 1 bikin start transaction insert into misalkan saya buat tabel pasien. ID pasien, lalu bukan seperti ini, ID pasien, lalu nama pasien, terus alamat pasien, lalu jenis kelamin. Nah, kita masukkan values-nya. Yang pertama ID pasien 20 misalkan. Lalu kita kasih nama Sari. Alamat pasiennya misalkan Jalan Jeruk. Jenis kelamin menggunakan kode 2 sebagai tanda perempuan. Yang pertama saya tidak akan menggunakan commit. Untuk melihat ketika kita call, kita menggunakan select from, tabelnya apa, pasien, TN. Kita coba go. Oke, kita sudah berhasil membuat prosedur dimana tadi kita insert pada tabel pasien. Kita coba execute. Nah, di sini dalam store prosedur kita telah berhasil memasukkan data nomor 20, yaitu ini ya, Sari nomor 20 di store prosedur. Selanjutnya kita coba cek dalam tabel pasien. Nah, pada tabel pasien dia tidak masuk, jadi datanya masih tersimpan ke dalam prosedur. Nah, kondisi yang kedua kita menggunakan commit. Saksi 2 drop, kita akan menggunakan commit. Start transaction. Kita menggunakan perintah yang sama, yaitu insert ya, insert into tabelnya pasien.
sama, yaitu ID pasien, lalu nama pasien, lalu alamat pasien, lalu jenis kelamin. Kita masukkan value-nya, value 1 yaitu ID pasien sama menggunakan 20. Sorry, ini saya drop dulu. Nama pasien misalkan Ricky, alamat pasien Jalan Mangga, jenis kelamin 1, tandanya 1. Nah, tadi di transaksi 1 kita tidak menggunakan commit. Kita masukkan commit di sini. Itu untuk memperlihatkan kita menggunakan select bintang from tabel pasien KN. Ya, untuk transaksi kedua kita execute atau kita call juga bisa. Nah, di sini kita sudah memasukkan nomor 20 ya. Sedikit berbeda namanya tadi, siapa, Sari, kita menggunakan nama Ricky, nomor 20. Di dalam prosedur nama ini atau data ini berhasil dimasukkan. Sekarang kita lihat dalam tabel pasien. Oke, dalam tabel pasien berhasil dimasukkan. Jadi itu adalah fungsi dari commit. Untuk selanjutnya yaitu rollback. Di rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna untuk jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Kita menggunakan perintah rollback. Kita drop dulu di sini. Berarti transaksi 3 bikin, lalu start transaction, insert into tabel pasien, kita masukkan lagi ID pasien, nama pasien, ini nama pasien, alamat pasien, lalu jenis kelamin. Kita masukkan values, nilainya 21, namanya misalkan Andre, alamat pasien Jalan Duku, terus jenis kelamin ini 1. Oke, kita menggunakan rollback di sini untuk mengembalikan sini commit. From tabel pasien.
Oke, kita coba berhasil. Nah, di sini kita membuat perintah yaitu insert into tabel pasien dengan value nomornya 21, namanya Andre. Kita coba call atau execute. Nah, di sini berhasil. Nah, ini berhasil ya untuk execute, tapi di dalam transaksi 3 ini tadi nomor 21 dia tidak muncul di sini karena menggunakan rollback. Jadi mengembalikan perintah atau membatalkan perintah. Nah, selanjutnya adalah checkpoint atau save point. Ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita langsung saja praktek. Saya coba kopas saja biar cepat ya. Jadi menggunakan transaksi 4, saya drop. Oke, di sini ada 3 aksi ya, ada 3 perintah. Saya akan bedakan. Yang pertama insert into tabel nomor 21. Tekan tapi di sini saya akan menambahkan yaitu save point. Save point saya kasih nama, ini save point berapa, misalkan poin 1. Nah, di aksi yang kedua juga sama insert tabel, tapi datanya saya rubah untuk membedakan saja. Nomor 23 ya. Coba jalan bunga. Nah, untuk tadi ya kita save point, lalu untuk yang aksi yang kedua ini rollbacknya saya hapus di sini. Kita akan merollback di sini yang aksi yang kedua atau pasien nomor 22. Kita rollback to save point. Jadi kita to point 1. Selanjutnya yang terakhir ini kita commit. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat ya. Jadi tadi kita memasukkan pasien 21, 22, 23, akan tetapi yang masuk dalam tabel itu adalah 21 dan 23 karena pasien 22 kita rollback. Tuh. Untuk selanjutnya adalah trigger. Jadi trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada basis data. Nanti kita akan coba membuat tabel baru, yaitu tabel yang pertama adalah tabel obat. Kita buat dulu di sini ID obat, misalkan ininya 5, terus dia sebagai primary key. Oke, auto increment ya. Ada ID obat, apalagi ID obat, kode obat, nama obat. ID obat, kode obat, varchar saja 10.
kasih nama obat juga sama varchar 20 obat, nama obat. Oke, harga ini kita pakai 20 saja para lengnya. Lalu stok kita pakai lengnya 20. Save. Nah, obat selanjutnya kita buat tabel baru lagi, yaitu transaksi obat. Tabel transaksi obat, ada ID transaksi, ini pakai 5, dia sebagai primary key. Oke. Ada ID pasien. ID pasien pakai lengnya 5. Nah, ID pasien ini dia sebagai indeks, dimana nanti ID pasien akan kita relasikan ke tabel pasien. Tentu juga ada ID obat, nanti juga sama, kita relasikan, kita hubungkan, berarti dia juga menjadi indeks. Oke, terus ada ID pasien, ID obat, jumlah, kita buat jumlah di sini. Jumlahnya misalkan dia 10, nah itu tetap integer. Lalu total harga. Ya, berhasil ya. Kita berhasil. Setelah ini kita akan buat relasinya dulu ke desainer. Transaksi obat, dia punya relasi dengan pasien. Mana pasien? Oh, ini pasien, dia sebagai reference key dalam transaksi obat, ID pasien sebagai foraging key. Cascade, oke. Nah, selanjutnya mana tadi? Transaksi obat, dia punya relasi lagi dengan obat. Dia punya relasi dengan obat, yaitu ya, ID obat, mana tadi? Tuh, ini ya. Ini. Oke, sehingga bentuk relasinya adalah kurang lebih seperti ini. Coba saya sedikit rapikan. Untuk posisinya saya sedikit rapikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Bentuk dari relasi antar tabel. Dan selanjutnya kita akan membuat trigger. Kita akan create new trigger. Triggernya misalkan trigger jual
yang akan kita trigger adalah pada tabel transaksi obat, yaitu after transaksi obat, after di mana aksinya adalah update pada obat to set stock, ya, set stock, di mana stok itu adalah stok dikurangi new jumlah. Ini yang berada pada tabel transaksi obat. Jumlah ini berada di tabel transaksi obat. Where, di mana ID di obat sama dengan new ID obat. Oke. Kita tutup, kita go. Oke, kita sudah buat trigger. Lalu kita akan coba kita isi data dulu di sini. Yes. Jadi kita coba isi data dulu di obat di sini. Insert dulu value 1. Ini value 1 ini adalah ID obat ya. Misalkan ID obat 1, terus kode obatnya ini misalkan A001. Value yang ketiga itu adalah nama obat amoxicillin harganya misalkan 10.000, lalu stoknya kita buat 10. Oke, kita save, tunggu. Berhasil. Dalam tabel obat kita sudah punya data, satu saja data, yaitu ada nama obatnya amoxicillin, harganya 10.000, stoknya ini 10. Lalu kita coba pada transaksi obat juga kita insert data. Value 1 yaitu ID transaksi, yaitu 1. Yang kedua adalah ID pasien, misalkan pasien nomor 21. Terus ID obat, tadi obatnya hanya 1, buat 1. Jumlahnya berapa? Akan dia beli 2. Berarti total harganya adalah 10.000. Ini berhasil. Nah, pada transaksi obat di sini ada ID pasien, lalu jumlah 2. Kita lihat di obat di sini jumlah ya, tadi stok yang ada di obat itu dikurangi new jumlah di sini 8. Jadi untuk trigger sudah berhasil. Selanjutnya adalah membuat replikasi data.